Lewandowski antar Barca ke pucuk klasemen. Laga ke-100 sang bocah ajaib. Lewandowski capai 600 gol di level klub. Messi tolak main gegara cuaca dingin. Aksi sosial Cristiano Ronaldo di Kupang. AC Milan umumkan perpanjangan kontrak pemain kuncinya. Yuk langsung saja kita simak berita menarik dan terupdate edisi kali ini bersama Kakak Spasi tentunya. Check it out! Genoa bungkam Venezia. Bermain di Stadion Luigi Ferraris, tuan rumah berhasil menang 2 gol tanpa balas. 2 gol Genoa dicetak oleh Andrea Pinamonti di menit ke-82 dan Maxwell Cornet di menit ke-86. Dengan hasil ini Genoa naik ke peringkat ke-11 dengan raihan 30 poin, sementara Venezia semakin terpuruk di posisi ke-19 dengan raihan 16 poin. Barcelona versus Rayo, Lewandowski antar Barca ke pucuk klasemen. Barcelona menjamu Rayo Vallecano di Estadio Olímpic El Luis Companys. King Barca susah payah menaklukkan Rayo Vallecano. Gol penalti Robert Lewandowski menjadi satu-satunya pembeda dengan El Barca menang tipis 1-0. Kemenangan tipis ini cukup untuk mengantarkan Barcelona ke puncak klasemen Liga Spanyol berbekal keunggulan selisih gol atas Real Madrid. Sementara Rayo berada di peringkat ke-6 dengan 35 poin. Laga ke-100 sang bocah ajaib. Lamine Yamal mencapai tonggak besar dalam karirnya. Sang bocah ajaib sudah mencapai 100 pertandingan pada usia 17 tahun dengan rincian 83 laga untuk Barcelona dan 17 laga untuk timnas Spanyol. Masa depan cerah pun sudah terpancar dalam diri sang bocah ajaib bernama Lamine Yamal. Lewandowski sudah cetak 600 gol di level klub. Tambahan 1 gol ke gawang Rayo Vallecano membuat Robert Lewandowski mencapai tonggak sejarah. Sang pemain total sudah mencetak 600 gol di level klub dengan rincian 344 gol bersama Bayern Munich, 103 gol bersama Borussia Dortmund, 91 bersama Barcelona, 41 gol bersama Lech Poznan, dan 21 gol bersama Zenit Pruszków. Sporting KC versus Inter Miami, Messi tolak main gegara cuaca dingin. Inter Miami bentrok dengan Sporting KC pada leg pertama babak CONCACAF Champions Cup. Cuaca buruk menimpa wilayah Kansas City menjelang pertandingan. Suhu udara diperkirakan mencapai minus 15 derajat Celcius. Menukil Sport Bible, cuaca ekstrim di Kansas City menjadi sorotan Lionel Messi. Kapten Inter Miami itu diklaim enggan bermain dengan suhu dingin menyengat. Casemiro ingin habiskan kontraknya di MU. Casemiro sempat dikabarkan akan meninggalkan MU di bursa transfer Januari meski akhirnya bertahan. Buat Casemiro ini adalah bukti dirinya belum mau menyerah dengan keadaan. Casemiro ingin menghabiskan kontraknya yang masih berlaku sampai 2026 dan membantu MU bangkit. Sebab dia yakin masih bisa bersaing dengan gelandang-gelandang muda MU lainnya. Ronaldo bawa bantuan untuk gereja hingga panti asuhan di Kupang. Ronaldo datang ke Kupang dengan tujuan aksi sosial. Peraih 5 Ballon d'Or ini akan memberi sumbangan untuk berbagai tempat di Kupang. Cristiano Ronaldo juga dijadwalkan melakukan pertemuan di kantor Gubernur Nusa Tenggara Timur pada Rabu 19 Februari pagi waktu Indonesia bagian tengah. Mantan bintang Manchester United ini rencananya mengikuti sejumlah kegiatan di Kupang dan Labuan Bajo hingga Sabtu 22 Februari.
Juventus ingin jaga momen. Juventus melanjutkan rentetan kemenangannya dengan mengalahkan Inter Milan. Juventus berharap bisa menjaga tren positif saat menghadapi PSV di Liga Champions. Berbekal kemenangan 2-1 dari leg pertama, tim berjuluk Bianconeri ini bertekad menjaga momentum demi lolos ke 16 besar. Monaco bawa misi balas dendam ke markas Benfica. Benfica akan menjamu AS Monaco di Stadio da Luz pada leg kedua playoff Liga Champions dengan keunggulan agregat 1-0 di leg pertama. Tim asuhan Bruno Lage berada dalam posisi yang menguntungkan, namun Monaco datang dengan motivasi tinggi dan mengusung misi balas dendam di kandang lawan. Mimpi Feyenoord ke-16 besar sejak 1974. Datang dengan keunggulan tipis ke San Siro, Feyenoord berusaha menuntaskan tugasnya melawan AC Milan dalam lanjutan leg kedua playoff Liga Champions. Feyenoord memiliki peluang besar untuk mencapai babak 16 besar Liga Champions untuk pertama kalinya sejak musim 1974-1975. Feyenoord setidaknya berkomitmen untuk memberikan perlawanan pada laga tandang mereka di Liga Champions. Tetapi sejak September 2002 mereka tidak pernah mencatatkan clean sheet di turnamen saat bertandang. AC Milan segera umumkan perpanjangan kontrak Mike Maignan. Menurut laporan Romano, proses negosiasi kontrak baru Maignan sudah berakhir dengan sebuah kesepakatan. Sang kiper bersepakat untuk melanjutkan karirnya bersama Rossoneri. Ia akan membela Panji Il Diavolo Rosso hingga tahun 2028 mendatang. Nantinya ada opsi perpanjangan kontrak selama 1 tahun, di mana ia akan menerima gaji sebesar 5 juta euro per musim. Tiani Reinders bertahan hingga 2030. Tiani Reinders dipastikan akan memperpanjang kontraknya dengan AC Milan dalam waktu dekat. Kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan yang akan menjaga sang gelandang di klub hingga tahun 2030. Pogba ngebet banget bermain. Manchester United bisa memberikan Paul Pogba kontrak jangka pendek dengan syarat ketat karena sang pemain benar-benar nekat untuk kembali beraksi di lapangan. Apakah ini akan menjadi reuni atau langkah yang beresiko? Pogba sendiri sudah ditolak oleh beberapa klub dengan alasan kondisi fisik yang belum maksimal. Peluang Manchester City menang atas Madrid cuma 1%. Manchester City sukses menemukan sentuhan terbaik mereka saat menghadapi Newcastle United di Liga Inggris pekan lalu. Hasil itu tentu jadi modal yang berharga jelang partai penting lain Manchester City di Liga Champions tengah pekan ini. The Citizen dalam misi sulit melawan Real Madrid di leg kedua playoff Liga Champions. Tugas semakin berat karena City untuk sementara tertinggal agregat dari El Real usai kalah 2-3. Pep Guardiola sendiri mengatakan jika City memang masih punya peluang untuk lolos, tetapi menurutnya hanya 1% saja. MU diprediksi masih akan terombang-ambing. Manchester United terus menjadi sorotan akibat performa buruk yang ditunjukkan sepanjang musim ini. Terbaru, MU harus menyerah 0-1 di kandang Tottenham. Jamie Redknapp memprediksi bahwa situasi di MU akan semakin buruk sebelum akhirnya membaik. Menurutnya United membutuhkan waktu setidaknya 18 bulan untuk melewati masa-masa sulit ini. Salah satu masalah utama yang dihadapi United, menurut Redknapp, adalah budaya di dalam klub yang perlu diubah secara menyeluruh. Bournemouth tidak akan terjebak dalam kepuasan diri. Bournemouth saat ini berada di peringkat kelima setelah mengalahkan Southampton 3-1 dengan para pendukung mereka bahkan mulai menyanyikan chant tentang peluang lolos ke Liga Champions.
Meski tengah berada dalam tren positif, Lewis Cook memastikan bahwa The Cherries akan terus bekerja keras dan tidak akan terjebak dalam euforia. Dengan atmosfer positif dalam skuad, Cook yakin Bournemouth bisa terus melaju musim ini. Salah Arsenal sendiri soal krisis lini depan. Skuad Mikel Arteta sedang dihantam badai cedera. Meski mengetahui kelemahan di lini depan, Arsenal memilih tidak menambah penyerang baru pada bursa transfer Januari. Keputusan ini didukung sepenuhnya oleh Arteta, tetapi Gary Neville menilai langkah tersebut kini menjadi bumerang. Neville menegaskan bahwa Arsenal hanya bisa menyalahkan diri sendiri atas krisis lini depan yang mereka alami saat ini. Arteta menyadari bahwa timnya harus beradaptasi dengan kondisi ini. Peringkat 4 bukan tempatnya Juventus. Federico Gatti mengingatkan bahwa Juventus tidak boleh berpuas diri dengan posisi keempat di klasemen Liga Italia. Pernyataan tersebut ia ungkapkan setelah Juventus mengalahkan Inter Milan. Gatti juga mencatat bahwa meskipun mereka telah kehilangan hanya 1 pertandingan Serie A sepanjang musim, hasil imbang yang terlalu banyak membuat tim harus meningkatkan performa. Dengan tekad dan semangat yang ditunjukkan, Juventus berharap dapat menampilkan performa terbaiknya. Antonio Conte mengaku bangga dengan timnya. Pelatih Napoli Antonio Conte mengaku sangat bangga dengan perjuangan anak asuhnya meski mereka beresiko dilengsarkan dari puncak klasemen Serie A. Kami berusaha melakukan yang terbaik, tidak terhanyut dalam aspek emosional atau hal-hal lainnya. Kami tahu betapa kerasnya kami bekerja untuk mencapai puncak klasemen. Melihat hal-hal luar biasa yang kami lakukan membuat saya bangga, ujar Conte. Yann Sommer minta Inter move on. Hasil mengecewakan didapatkan oleh Inter Milan pada lanjutan Giornata ke-25 Serie A musim ini. Pasalnya, saat mereka tandang ke markas Juventus di Allianz Stadium, Nerazzurri menelan kekalahan dengan skor 1-0. Yann Sommer mengaku kecewa dengan kekalahan ini, namun ia meminta timnya untuk segera melupakan kekalahan tersebut dengan mengalihkan fokus pada laga berikutnya. Meski kalah, Inter tetap menempati posisi kedua klasemen sementara Serie A dengan koleksi 54 poin. Milan siap negosiasi dengan Madrid terkait klausul rilis pemainnya. AC Milan dilaporkan siap membuka negosiasi dengan Real Madrid terkait masa depan Alex Jimenez di tim. Mereka ingin membeli penuh hak dari sang pemain di masa mendatang, guna mencegah potensinya kembali ke Spanyol. Madrid masih menyematkan klausul pembelian kembali. Mereka perlu merogoh 9 juta euro jika ingin menebusnya di tahun 2025 ini. Milan disebut siap menegosiasikan ulang klausul rilis tersebut dengan Madrid. De Jong pastikan dirinya bertahan di Barcelona. Teka-teki terkait masa depan Frenkie de Jong bersama Barcelona sudah mulai terkuak. Pemain asal Belanda itu disebut bakal menaikkan kontrak baru dan bertahan di Catalan. Laporan dari Mundo mengklaim jika dirinya siap menaikkan kontrak baru, namun ia tak ingin melangkahi kontraknya yang masih tersisa. Barcelona juga masih ingin melihat bagaimana performanya bersama klub di sisa musim ini. De Jong sudah mengepak 23 laga di lintas kompetisi dan mendulang 2 gol serta 1 assist. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!